Mereka tersenyum di depanmu. Tapi apa kamu tahu apa yang sebenarnya mereka katakan di belakangmu? Pergerakan cepat, perubahan sikap, dan perhatian mendadak yang kamu terima bukanlah tanpa alasan. Gosip tentang dirimu sedang menyebar. Dan ini bukan gosip biasa. Mereka membicarakan pencapaianmu, gaya hidupmu, bahkan hubungan pribadimu. Tarot hari ini akan membuka tabir apa yang sebenarnya mereka lihat dalam dirimu. Dan mengapa kamu menjadi bahan pembicaraan yang panas di antara mereka. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Siap-siap panas. Ini yang mereka gosipkan tentangmu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul dalam bacaan ini membuka energi yang sangat kuat dan penuh semangat. Eight of Wands. Ini bukan hanya tentang kecepatan yang luar biasa, tetapi juga tentang komunikasi yang meledak-ledak, penuh dengan pesan-pesan yang datang secara bersamaan dan tanpa henti, termasuk gosip-gosip yang beredar di sekitar kamu. Dalam konteks ini, kamu sedang berada di pusat perhatian, seolah-olah semua mata sedang tertuju padamu, dan banyak orang membicarakanmu secara bersamaan, seakan-akan namamu sedang naik daun dan menjadi perbincangan di berbagai lingkaran sosial mereka. Bisa jadi ini tentang prestasimu yang mencolok, perubahan penampilanmu yang menarik perhatian, atau bahkan karena kamu sedang dekat dengan seseorang yang sedang populer dan menjadi pusat perhatian juga. Ada energi yang menunjukkan bahwa keberadaanmu saat ini begitu mencolok dan tidak bisa diabaikan, sehingga orang-orang di sekitarmu mulai membicarakan dan menilai dari berbagai sudut pandang. Namun perlu diingat bahwa tidak semua percakapan itu positif. Ada yang memuji dan mengagumi, tetapi ada juga yang merasa terintimidasi dan merasa harus membicarakanmu karena mereka bingung harus bagaimana menanggapi perubahan besar yang kamu lakukan. Mereka mungkin merasa iri, takut tertinggal, atau bahkan merasa tersaingi oleh kecepatan dan keberanianmu dalam berkembang. Dalam hal ini, Queen of Swords muncul sebagai gambaran dirimu yang dilihat sebagai sosok yang cerdas, tajam, dan tidak mudah dibodohi. Sikapmu yang berani berbicara, tak segan mengatakan apa yang kamu pikirkan, serta keberanianmu untuk bersikap jujur dan terbuka, seringkali membuat orang lain salah paham. Mereka mungkin menganggapmu terlalu galak, terlalu tegas, atau bahkan terlalu dingin. Padahal kenyataannya, kamu hanya menampilkan kejujuran dan ketegasan yang membuatmu tampak berbeda dari yang lain. Pengaruh dari kombinasi kartu ini membuat gosip tentangmu semakin berkembang dan menyebar luas. Awas sama dia tuh galak. Atau, kamu harus hati-hati kalau ngomong sama dia. Bahkan ada yang berkata, dia itu terlalu merasa pintar. Semua itu muncul karena mereka melihat kekuatan dalam dirimu. Kekuatan yang sebenarnya adalah hasil dari keberanianmu untuk menjadi diri sendiri dan berdiri teguh di tengah berbagai tekanan dan penilaian orang lain. Mereka membicarakanmu karena kamu memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain, dan kamu tidak takut dikucilkan atau berbeda dari yang lain. Kamu bukan tipe orang yang ikut-ikutan hanya demi diterima. Dan hal ini yang membuatmu menjadi pusat perhatian sekaligus target gosip dan perbincangan. Selanjutnya, Three of Cups seringkali berbicara tentang kebersamaan, pesta, dan perayaan. Tapi jika kita tarik energi dari kartu sebelumnya, ini juga bisa menunjukkan bahwa di balik suasana yang tampaknya penuh persahabatan dan kebahagiaan, sebenarnya ada api kecil yang menyala di balik senyum dan tawa. Mungkin kamu memiliki teman-teman yang selalu ikut tertawa bersamamu. Tetapi saat kamu tidak ada, mereka perlahan-lahan mulai membandingkan, menilai, bahkan meremehkanmu. Ada kemungkinan mereka berkata, "Aku sih kenal dia, tapi dia itu terlalu over." Atau, "Emang dia sukses, tapi latar belakangnya gimana sih sebenarnya?" Gosip-gosip seperti ini sering muncul dari orang-orang yang dulu dekat denganmu, tetapi sekarang merasa bahwa kamu terlalu bersinar, dan mereka merindukan versi dirimu yang dulu,
yang lebih rendah hati, lebih biasa, bubisas, dan tidak terlalu menonjol. Mereka mungkin merasa bahwa kamu terlalu mahal dan sulit dijangkau, sehingga mereka berusaha menjatuhkanmu dengan kata-kata dan opini yang merendahkan. Di tengah semua itu, ada hubungan yang sedang berkembang dan menjadi bahan gosip baru. Two of Cups menunjukkan adanya chemistry dan koneksi yang kuat antara kamu dan seseorang yang memiliki perasaan istimewa terhadapmu. Perasaan ini mungkin sudah tampak jelas bagi orang lain, dan mereka mulai mengamati setiap gerak-gerikmu kalian, membaca bahasa tubuh, dan mencari-cari celah untuk menyebarkan opini mereka. Bisa jadi mereka berkata, "Dia deket banget sama si itu ya," atau "Wah, mereka sering chat loh," bahkan ada yang yakin, fix ada sesuatu di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa energi ketertarikan dan kedekatan yang kamu rasakan tidak hanya dirasakan oleh kamu dan orang tersebut, tetapi juga menjadi perhatian dan bahan pembicaraan yang hangat di sekitar. Gosip ini bisa muncul dari orang-orang yang iri, karena mereka juga menyukai orang yang sama, atau dari mereka yang merasa bahwa kamu tidak pantas untuk mendapatkan perhatian dari sosok tersebut. Page of Wands melambangkan semangat baru, keberanian untuk mencoba hal-hal berbeda, dan ide-ide segar yang kamu bawa ke dalam hidup orang-orang di sekitarmu. Kamu seperti membawa warna dan energi baru yang menyegarkan, yang mengganggu zona nyaman mereka. Tetapi, tidak semua orang siap menerima perubahan ini. Ada yang menganggapmu terlalu ambisius, terlalu banyak gaya, atau terlalu menonjol. Mereka mungkin merasa terganggu oleh keberanian dan keunikanmu, padahal sebenarnya kamu hanya berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sayangnya, setiap perubahan positif yang kamu lakukan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dari mereka yang stagnan dan takut berubah. Mereka yang merasa terganggu bukan membenci kamu secara pribadi, tetapi mereka benci karena kamu berani melangkah maju dan menunjukkan keberanian untuk menjadi berbeda. Mereka merasa tidak nyaman karena kamu tidak lagi mengikuti arus yang sama seperti mereka. Dan ini membuat mereka merasa tertinggal atau merasa tidak aman dengan keberhasilanmu. Akhirnya, kartu Nine of Pentacles muncul sebagai penutup yang sangat kuat dan penuh makna. Kartu ini melambangkan kemandirian, kemewahan, hasil dari kerja keras, dan pencapaian yang tidak bisa disangkal lagi. Kamu telah mencapai tingkat keberhasilan dan kebebasan yang membuat orang lain iri dan ingin tahu bagaimana kamu bisa meraih semua itu. Mereka mulai berspekulasi, dia pasti punya backup kuat, atau pasti ada yang bantuin dari belakang. Padahal kenyataannya, kamu memang pantas mendapatkan semua keberhasilan itu karena kamu bekerja keras dan berani mengambil risiko. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa apa yang mereka gosipkan tentangmu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Kamu terlihat tajam, kuat, dan tak mudah dikalahkan, sehingga mereka tersenyum palsu saat bersamamu, tetapi di belakang, mereka mungkin menyimpan rasa iri dan kekaguman. Ada juga cinta yang diam-diam tumbuh dan membuat mereka iri hati, karena kamu membawa energi baru yang mengganggu zona nyaman mereka. Kamu tampak terlalu mapan dan sukses untuk ukuran mereka, dan hal ini membuat mereka merasa harus mengkritik atau menjelek-jelekanmu agar merasa lebih baik. Pesan dari semesta untukmu adalah bahwa kamu bukanlah bahan gosip karena kamu buruk, melainkan karena keberanianmu untuk menjadi diri sendiri dan menunjukkan kekuatan sejati yang belum dimiliki banyak orang. Teruslah melangkah dan jangan ragu untuk tetap bersikap jujur dan berani, karena mereka mungkin membicarakanmu sekarang, tetapi diam-diam mereka juga ingin menjadi sepertimu. Jadi, tetaplah percaya diri dan terus berkarya dengan keberanian dan keaslianmu. Siapa saja yang terlibat dalam gosip tentangmu? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun sebenarnya menyimpan lapisan-lapisan kompleks yang penuh dengan dinamika manusia dan energi yang tersembunyi di baliknya. Bayangkan, ada seseorang yang memiliki lidah yang tajam. Kata-katanya bisa menusuk seperti pisau, dan kecemburuannya pun tidak kalah tajam. Dia muncul sebagai Queen of Swords, sosok yang dikenal karena kecerdasannya yang tajam, kecermatannya dalam membaca situasi, serta wibawanya yang kuat. Dan kamu tahu, dia bukan sembarang wanita. Dia adalah seseorang yang pintar, licin dalam berargumentasi,
dan selalu tahu bagaimana membungkus rasa iri atau ketidakpuasannya dengan kata-kata yang terdengar seolah-olah memberi nasihat yang bijak. Mungkin dulu dia dekat denganmu, berbagi cerita dan tawa, atau mungkin hanya mengamati dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menyusun strategi. Tapi satu hal yang pasti, dia merasa terancam oleh kecemerlanganmu, oleh keberhasilan, kepercayaan dirimu, dan energi positif yang memancar darimu. Dia berkata dengan nada yang terdengar datar, seolah-olah netral dan tidak memihak, padahal di balik kata-katanya tersimpan niat untuk menyuntikkan opini yang merusak ke kepala orang-orang di sekitarnya. Ya sih dia sukses, tapi kamu tahu kan sifat aslinya. Kalimat seperti itulah yang dia tanamkan secara perlahan, seperti benang yang dijahit halus namun dalam, sehingga pengaruhnya pun sulit disadari. Ia tahu bahwa dengan sekali kalimat, ia bisa mengubah opini sekelompok orang, bahkan mungkin mengubah pandangan orang lain terhadapmu secara keseluruhan. Dan tak hanya dia, ada juga teman-teman lama yang dulu tertawa bersamamu, berbagi cerita dan kebahagiaan, kini mulai menatapmu dengan pandangan yang berbeda. Mereka bilang kamu terlalu sibuk, terlalu fokus pada pencapaianmu, sehingga lupa akan mereka. Mereka menilai bahwa kamu terlalu sombong, terlalu tinggi hati, dan bahwa kamu tak lagi seperti dulu, penuh kehangatan dan kedekatan. Padahal, kenyataannya adalah bahwa kamu hanya berkembang, menjadi versi terbaik dari dirimu. Zodiak Leo atau Libra sering muncul sebagai energi yang mewakili sikap ini. Zodiak yang sangat peduli dengan status sosial, pengakuan, dan rasa dihargai. Mereka mungkin merasa tersaingi oleh keberhasilanmu, merasa bahwa kehadiranmu yang bersinar membuat mereka kehilangan pusat perhatian. Mungkin mereka takut jika kamu lebih menonjol, maka posisi mereka akan tergeser. Dan akhirnya, mereka pun menjadikanmu sebagai topik utama saat kamu tak hadir di tengah-tengah mereka. Tawa mereka yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi sindiran halus. Kata-kata mereka menyiratkan perbandingan yang menyakitkan. Dan kehadiranmu di tempat umum tak lagi disambut dengan hangat, melainkan diukur dan dianalisis. Mereka merasa perlu membanding-bandingkan, mencari-cari celah, seolah-olah mereka harus menegaskan bahwa mereka lebih baik dari kamu, meskipun sebenarnya mereka hanya takut kehilangan posisinya. Di tengah semua ini, ada satu orang yang tetap memendam rasa, diam-diam menyimpan perasaan yang tak pernah benar-benar hilang. Two of Cups menunjukkan bahwa sebenarnya ada seseorang yang mencintaimu, tetapi rasa itu terlalu lama dipendam, terlalu takut untuk diungkapkan. Saat kamu semakin bersinar dan mendapatkan pengakuan, dia hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, merasa cemburu, tetapi juga takut untuk mengungkapkan perasaannya. Zodiak Cancer atau Pisces sering dikaitkan dengan energi ini. Mereka lembut, emosional, penuh kasih, dan sangat peka terhadap energi di sekitar mereka. Tapi mereka juga penakut, takut bahwa perasaannya tak akan dibalas, takut bahwa cintanya akan ditolak, dan karena itu mereka memilih untuk diam, mendengarkan orang lain mulai menggoda dan menyebarkan gosip tentang hubunganmu. Kamu kelihatan deket ya sama dia. Atau, mereka tuh cocok loh, adalah kalimat-kalimat yang sengaja atau tidak menyulut api gosip soal cinta di antara mereka. Tidak semua yang bergosip tentangmu tulus. Ada yang tersenyum iri, berharap kamu gagal dalam urusan asmara, seperti mereka merasa gagal dalam hidupnya. Ada pula yang berharap kamu jatuh dan gagal bersinar, agar mereka bisa merasa lebih baik. Tapi di balik semua itu, ada sosok baru yang masuk ke dalam hidupmu. Seorang yang membawa energi berbeda, penuh semangat dan keingintahuan. Page of Wands, sosok yang masih muda, penuh energi dan belum banyak pengalaman, tetapi sangat memperhatikanmu. Mungkin dia adalah juniormu, atau seseorang dari circle baru yang kamu temui dalam perjalananmu. Dia menatapmu dengan kekaguman, melihatmu sebagai inspirasi, dan di saat yang sama merasa sedikit terancam oleh keberadaanmu. Zodiak Aries atau Sagittarius adalah potensi besar di sini.
Mereka ingin mendekat, ingin mengenalmu lebih dalam, tetapi juga ragu karena gosip dan opini orang lain yang beredar tentangmu. Mereka bingung, harus percaya pada apa yang mereka lihat langsung dari dirimu, atau mempercayai apa yang mereka dengar dari orang lain. Energi mereka yang masih muda ini memiliki potensi besar, bisa menjadi teman, pasangan, maupun pesaing, tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Tapi di tengah semua dinamika ini, ada satu sosok yang diam-diam mengamati dari kejauhan, yang tidak ikut dalam keramaian gosip dan drama ini, tetapi tahu segalanya. Nine of Pentacles muncul sebagai gambaran sosok ini, diam, tenang, dan penuh kekuatan. Ia tidak ikut-ikutan dalam drama, tidak mengomentari gosip, tetapi melihat semuanya dengan mata yang tajam dan hati yang tenang. Ia adalah orang yang dewasa, mungkin seorang Virgo atau Taurus yang penuh stabilitas dan nilai-nilai luhur. Ia tidak memihak gosip, tidak terpengaruh oleh rumor dan fitnah, dan justru ingin melihatmu tetap tenang, anggun, dan fokus pada tujuanmu. Ia percaya bahwa kamu ditakdirkan untuk melampaui semua ini, bahwa kamu akan melewati badai ini dengan keanggunan dan ketenangan yang luar biasa. Dan jika kamu mampu bertahan, jika kamu tetap berpegang pada prinsip dan fokus pada misi jiwamu, maka kamu akan keluar dari ujian ini sebagai pribadi yang lebih kuat dan lebih berkelas. Kamu akan menjadi lebih dari sekadar hebat. Kamu akan menjadi legenda. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pertama, mulai memilah siapa saja yang benar-benar layak untuk berada di dalam lingkaran energimu. Tidak semua orang pantas mendapatkan kepercayaan dan kedekatanmu, karena kamu terlalu bersinar untuk didekati sembarangan. Hanya orang-orang yang tulus dan memahami energi positifmu yang berhak berada dekat denganmu. Kedua, dengarkan suara hatimu dan percaya pada instingmu. Jangan abaikan tanda halus yang diberikan oleh semesta. Jika kamu merasa ada yang tidak tulus, biasanya memang begitu kenyataannya. Jangan ragu untuk menjaga jarak dari mereka yang tidak membawa energi positif. Karena energi tidak pernah berbohong, dan intuisi adalah peta terbaik untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Ketiga, hadapi semuanya dengan keanggunan dan ketenangan. Kamu tidak perlu membalas gosip dengan amarah, apalagi menjelaskan diri kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk salah paham. Waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan demi membela diri. Biarkan tindakan dan pencapaianmu yang berbicara. Biarkan prestasimu menjadi jawaban terbaik atas segala keraguan dan gosip yang mereka sebarkan. Keempat, tetap fokus pada misi jiwamu. Kamu sedang menuju sesuatu yang besar. Dan apapun yang terjadi di sekitar, jangan biarkan hal-hal kecil menggoyahkan fondasimu. Semua gosip dan bisik-bisik hanyalah gangguan kecil yang tidak sebanding dengan visi besar yang telah kamu bangun. Tetap melangkah, bahkan saat mata-mata dan pengamat diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa kamu adalah cahaya. Cahaya yang tidak bisa disembunyikan, yang tidak akan pudar karena gosip dan fitnah. Gosip itu muncul karena kamu terlalu terang dan terlalu cemerlang untuk diabaikan. Mereka membicarakanmu karena mereka melihat pertumbuhan yang tak bisa mereka kejar, merasa tertinggal dan tidak nyaman. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan apapun, karena yang ditakdirkan bersamamu akan datang tanpa harus dipaksa, dan yang bukan untukmu akan pergi dengan sendirinya. Teruslah bersinar, tanpa perlu mengubah cahayamu demi membuat orang lain merasa nyaman. Karena pada akhirnya yang benar-benar menghargai dan menyukai cahayamu adalah mereka yang mampu melihat keindahan dan kekuatan sejati dari dirimu yang bersinar terang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.